Sebagaimana kisah yang telah masyhur, pada bulan Rajab juga terdapat peristiwa ajaib dan mengagumkan berupa Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha. Alhamdulillahilladzi hana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya pada jamaah sekalian, mari kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Telah maklum bahwa kita semua telah memasuki di bulan Rajab, bulan yang mulia. Nabi Muhammad SAW dalam perhatikan bulan Rajab sampai memanjatkan doa yang sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Musnad Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan Rajab dan Sa'ban. Semoga Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab merupakan persiapan awal untuk menyambut bulan Ramadan. Ia menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan yang jatuh setelahnya, yaitu bulan Sa'ban dan Ramadan. Sebagaimana ulama berkata, Rajabu syahruz zar'i wa Sya'banu syahruz saqi wa Ramadanu syahrul hasadi. Rajab adalah bulan menanam, Sa'ban adalah bulan untuk menyirami, dan Ramadan adalah bulan panen. Maka dari itu marilah kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan selalu memperbanyak amal soleh, istighfar, sedekah, puasa dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kisah yang telah masyhur, pada bulan Rajab juga terdapat peristiwa ajaib dan mengagumkan berupa Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha. Berikut beberapa kisah yang dapat kita petik dari cerita Isra wal Mi'raj tersebut. Yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah perkara yang hak karena sangat jelas dan eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, tak ada keraguan sama sekali meskipun akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Semua hal aneh ini terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang, sebab manusia tersesat adalah orang yang hanya mengukur sebuah kebenaran hanya bersandar pada akal semata. Kita harus menghindari arus pemikir yang hanya membanggakan akal dengan mengesampingkan kekuatan Allah yang lain. Karena tidak mustahil jika pola pikir demikian dilestarikan akan menjadikan ajaran agama yang tidak cocok dengan akal
yang akan ditolak dan diingkari. Nauzubillah min dzalik. Padahal model demikian adalah cara pandang iblis. Iblis itu disifati dengan awali mongkosan dina birobbi, makhluk yang pertama kali mengukur kebenaran agama dengan akalnya sendiri. Kemudian yang kedua, sebelum Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala atau Mi'raj, beliau dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Meskipun hati Nabi sebenarnya sudah pasti bersih karena beliau maksum atau suci dari dosa. Sebagaimana yang ditulis pengarang Subtudral Al-Habib Ali Habsyi, malaikat tidak menghilangkan kotoran dari hati Nabi, tetapi agar hati yang suci semakin menjadi suci. Pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah menerima tugas salat 5 waktu. Ini juga pelajaran bagi kita sebagai umatnya yang banyak dosa, bahwa saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita masing-masing. Maksudnya apabila kita salat harus dimulai dengan hati yang suci, khusyuk, tidak memikirkan bab dunia. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan lafaz aqimus shalah, tidak if'alus shalah. Iqamatus shalah tidak sama dengan fi'lus shalah. Fi'lus shalah yang penting melakukan rukun dan syarat salat sudah disebut fi'lus shalah. Tetapi iqamatus shalah yang maknanya adalah melaksanakan salat dengan menjalankan syarat rukun salat yang zahir dan syarat rukun salat yang batin, yaitu khusyuk. Lalu bagaimana agar dapat melaksanakan salat yang khusyuk? Hatim Asam ditanya, bagaimana engkau dapat khusyuk dalam salatmu? Maka ia menjawab, aku berdiri membayangkan Ka'bah ada di depanku. Aku bayangkan syirah di bawah telapak kakiku. Surga ada di sebelah kananku, neraka ada di sebelah kiriku, dan malaikat maut ada di belakangku. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan keterangan tadi, kita semua dapat memahami bahwa salat yang dimaksud dalam Al-Quran yang tanha 'anil faksha wal munkar itu bukan salat biasa, tidak hanya filus salah, namun harus iqamatus salah. Salat yang benar-benar khusyuk, khudu dan hati suci.